Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya Ade Rizani. Di sini kita akan membahas tentang materi sejarah mikrobiologi mengenai mikroorganisme. Mikrobiologi adalah sebuah cabang dari ilmu biologi mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, sehingga dibutuhkan mikroskop untuk mengamati, khususnya bakteri, alga, dan archaea. Tahukah kalian apa perbedaan dari masing-masing kelompok ini? Nah, hal ini akan kita bahas mengenai virus, bakteri, alga, dan archaea. Sebelum belajar hal tersebut, kita harus mengetahui sejarah mikrobiologi terlebih dahulu. Mikrobiologi dimulai sejak ditemukannya mikroskop dan menjadi bidang yang sangat penting dalam biologi setelah Louis Pasteur. Dapat menjelaskan kasus fermentasi anggur dan membuat vaksin rabies. Era mikrobiologi umum. Mikrobiologi umum merujuk pada aspek mikrobiologi non-medis. Yang pertama adalah Martinus Bergering dan teknik kultur pengkayaan pada tahun 1951 sampai 1953. Adalah teknik mikroorganisme di isolasi organik alam dan tumbuhan di laboratorium dengan memanipulasi nutrisi dan kondisi inkubasinya. Dengan teknik ini berhasil mengisolasi kultur berbagai mikroorganisme air dan tanah untuk pertama kalinya. Biologi modern memasuki abad ke-20 berkembang dua cabang mikrobiologi yang masih saling berhubungan, yaitu mikrobiologi dasar mempelajari pada penemuan-penemuan baru di bidang ini. Faktor yang mempengaruhi resistensi organisme terhadap antimikroorganisme. Yang pertama, unsur-unsur fisik yaitu panas, sinaran UV. Istilah yang dipakai pada antimikroorganisme yang pertama yaitu bakteriostatik adalah pengemampuan penghambatan bakteri temporer. Yang kedua, bakteriostatik, logam kimia yang mematikan bakteri secara permanen. Yang ketiga yaitu desinfektan, bahan kimia yang digunakan untuk mematikan mikroorganisme patogen yang ada pada benda mati. Yang keempat yaitu steril, bebas dari kehidupan organisme bakteri. Virus dianggap benda mati karena ia dapat dikristalkan. Virus juga bisa dikatakan benda hidup karena memperbanyak virus. Virus yang sedang mewabah pada saat ini adalah virus corona atau virus nCoV 2019. Kelompok virus corona yang biasa dikenal dapat menyebabkan penyakit pernapasan pada MERS. Tanda dan gejala dari common cold meliputi hidung berair, tersumbat, sakit tenggorokan, batuk, sakit kepala, bersin-bersin, demam dengan suhu 39 derajat Celcius pada dewasa. Virus ini awalnya menyebar antara hewan sampai manusia, lalu selanjutnya dari manusia ke manusia. nCoV memiliki 96% kesamaan genetik dengan virus corona yang ada di kelelawar. Cara mencegah virus corona adalah selalu jaga kesehatan dan imunitas tubuh, makan makanan sehat, dan berolahraga. Selalu cuci tangan dengan sabun, memperbanyak istirahat, jauhi keramaian. Kedudukan mikroba dalam dunia kehidupan yang pertama yaitu prokaryotik, yaitu makhluk hidup yang tidak memiliki membran sel. Yang kedua yaitu eukaryotik, adalah makhluk hidup yang memiliki inti sel. Yang ketiga yaitu archaea. Ini adalah gambar sel bakteri, yaitu yang pertama yaitu sel eukaryotik yang terdiri dari neuroplasma, nukleolus, membran inti, aparatus Golgi, sentriol, lisosom, sitoplasma, dan membran sel, mitokondria, RE halus, RE kasar, dan ribosom. Dan yang kedua ini yaitu ada kapsul, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, pili, plasmid, plagium bakteri, dan nukleot DNA sirkuler. Yang ketiga yaitu coronavirus. Yang pertama ada spike
glisoprotein, yang kedua yaitu envelope cell, dan yang ketiga yaitu membran protein, dan yang keempat hemaglutinin, dan yang kelima yaitu nukleoprotein, dan yang terakhir yaitu genomic RNA. Bakteri, bentuk dan susunan sel bakteri, reaksi pewarnaan gram dinding sel bakteri, dan pembentuk spora. Bakteri termasuk prokaryotik, tidak mempunyai inti, dinding seluler satu sel, membelah diri dengan binir, dan beberapa dapat bergerak dengan flagel. Dan susunan bakteri, yang pertama yaitu coccus bergerombol seperti bola anggur, yang kedua yaitu batang atau basis soliter, yang ketiga yaitu batang bengkok, yang keempat spirospeta sangat kecil dan berbentuk spiral. Ultrastruktur bakteri. Bakteri bersifat prokaryotik. Bilis babia, tonjolan-tonjolan mirip rambut. Plasmid, DNA ekstrak kromosom. Dinding sel pelindung yang ada di bawahnya. Flagel yaitu alat untuk bergerak. Alga yaitu produsen primer dalam sistem sistematik akuatik. Bersifat uniseluler, filamen, koloni, dan berkembang biak secara aseksual. Digolongkan menjadi 5 divisi, yaitu Cynophyta, Chlorophyta, Styrosophyta, Pyrrhita, dan Euglenophyta. Fungsinya sebagai pakan alami ikan, merupakan jenis mikroorganisme sebagai bioindikator. Fungi merupakan dekomposer bahan yang dialami oleh setiap ekosistem, yang berfungsi penguraian dari pakan alami yang mengandung asam seluler dan lignogen dan kitin, merupakan kelompok organisme yang berfilamen, berfotosintetik, bersifat saprofitik, parasitik, memiliki habitat yang luas yaitu tanah, air tawar, air laut. Protozoa sebagai indikator metode dalam mikrobiologi yaitu sporiosisasi, sparafitik, dan mikroskopis. Pewarnaan struktur sel yaitu spora, yaitu endospora dan exospora. 2 kapsula, pewarnaan gram negatif dan gram positif. 3 flagellata, pewarnaan berbasis flagellata. Tempat bahan inklusi, histeresis granula. Pembentukan spora. Sel menjadi terbungkus oleh kapsul, protektif, dan metabolismenya lambat. Sangat resistensi terhadap panas. Dalam keadaan menguntungkan, spora mengalami germinasi dan membebaskan diri. Bakteri gram positif, Staphylococcus, Streptococcus, Staphylos, Strepsidium, Chlorella. Gram negatif yaitu Escherichia coli, Salmonella, Vibrio, Proteus. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.